Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ucap syukur kami naikkan kepadamu Tuhan atas begitu besar kasih dan setiamu kepada kami. Tuhan sudah memelihara kami di sepanjang hari ini, bahkan dari hari lepas hari. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh dapat melakukan ibadah pelkat walaupun di rumah kami masing-masing. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun kami menyadari juga akan ketidakmampuan kami untuk boleh dapat mengerti akan firman-Mu. Oleh sebab itu, kami mohon kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, membimbing kami, agar kami boleh dapat mengerti apa kehendak Tuhan melalui firman yang kami baca dan yang akan kami renungkan saat ini. Ya Tuhan, mampukan dan perkenankanlah hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, agar kami layak berada di sekitar firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengar. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami memohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Amos pasal 4 ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima yang menyatakan, "Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhan pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel?" Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, kaum muda-mudi yang kekasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini Jumat 29 Mei 2020 kita boleh diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan walaupun masih di rumah kita masing-masing. Hari ini kita masih ada di kitab Amos. Amos pasal 4 dan ayat 4 dan ayat kelima yang sudah kita baca diberi judul, ibadah orang Israel adalah ibadah yang jahat. Saudara-saudara, mengapa disebut ibadah yang jahat? Nanti kita lihat. Nabi Amos adalah seorang peternak di Tekoa yang letaknya di sebelah selatan Yerusalem. Amos berasal dari suku Yehuda yang diutus Tuhan ke Samaria, ibu kota Israel Utara. Waktu Amos diutus Tuhan ke Samaria, Raja Israel pada saat itu adalah Yerobeam bin Yoas yang merupakan raja yang ke-13 Israel. Ada 18 raja yang memerintah Israel sebelum mereka ditawan dan diangkut oleh bangsa Asyur
pada tahun 722 sebelum Masehi. Kisah kehidupan Raja Yerobeam bin Yoas dapat kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 23 sampai dengan 29. Saya akan membaca ayat 23 dan 24. Begini, Yerobeam anak Yoas, Raja Israel, menjadi raja di Samaria. Ia memerintah selama 40 tahun. Ayat 24 dikatakan, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa yang dibuat Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa juga. Bapak Ibu, pemuda-pemudi, dosa apakah yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat? Yerobeam bin Nebat adalah merupakan raja pertama kerajaan Israel Utara. Jadi kita lihat di sini ada 2 raja Israel yang bernama Yerobeam. Dosa yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat dapat kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 28 sampai dengan 30. Ayat 28 mengatakan begini. Setelah raja menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Ayat 29, lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel, dan satu lagi ditempatkannya di Dan. Dan itu ada di sebelah utara dan Betel ada di sebelah selatan berbatasan dengan tanah Benyamin. Ayat 30 dikatakan lagi, maka hal itulah yang menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan untuk menyembah patung yang lain. Selanjutnya Yerobeam juga membangun kuil-kuil di atas bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari rakyat biasa yang bukan berasal dari suku Lewi untuk melakukan ibadah-ibadah, upacara-upacara korban sembelihan. Dosa menyembah patung anak lembu emas ini dilakukan terus oleh raja-raja sampai pada Raja Yerobeam bin Yoas. Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada zaman pemerintahan Raja Yerobeam bin Yoas ini, Samaria mengalami kemajuan, mengalami kemakmuran, ekonomi maju, infrastruktur dibangun. Namun di sisi lain, seiring dengan hal-hal tersebut itu, terjadi juga dekadensi moral, terjadi kemerosotan moral, kemerosotan akhlak di kalangan orang-orang kaya dan penguasa-penguasa. Terjadi ketimpangan sosial, ekonomi yang dalam antara orang berkuasa dan rakyat kecil, orang kaya dan orang miskin. Orang-orang kalangan atas hidup dalam kebiasaan dosa dengan gemerlap kemewahan, gemar melakukan pesta-pesta mahal, memiliki kebiasaan minum-minum, dan mendapatkan uang dengan cara mengeksploitasi orang-orang miskin. Dapat kita baca dalam Amos pasal 4 ayat yang pertama. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu, pemuda-pemudi, di samping adanya kemerosotan moral, terjadi juga kemerosotan iman. Mereka melakukan ibadah yang jahat. Kita lihat dalam perikop Amos pasal 4 ayat 4 dikatakan di sana, ibadah Israel adalah ibadah yang jahat. Mereka tetap melakukan penyembahan berhala, menyembah pada anak lembu emas dengan memberikan korban sembelihan, persepuluhan, persembahan sukarela, bukan kepada Tuhan, tetapi kepada Baal. Nabi Amos mencelah dan menegur 2 sikap umat Israel tersebut. Dikatakan dalam ayat 4, datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Saudara-saudara, ini adalah kalimat sindiran halus dari Amos.
Telah dijelaskan di atas bahwa di Betel itu ada anak lembu emas, ada kuil-kuil, ada mezbah untuk korban sembelihan. Sebenarnya Betel adalah merupakan tempat yang bersejarah, di mana Abraham pernah membuat kemah dan membuat mezbah di situ. Kemudian Yakub dalam pelarian dari kejaran Esau tertidur dan kemudian dia bermimpi. Ada tangga di bumi yang ujungnya sampai ke langit dan tampaklah malaikat Allah turun naik di tangga itu. Itu ada di Betel. Namun oleh Yerobeam bin Nebat, itu raja pertama Israel Utara, dia meletakkan lembu emas untuk disembah. Kemudian Gilgal juga adalah tempat yang bersejarah. Kita tahu bahwa pada waktu Yosua membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, mereka berkumpul di Gilgal. Di situ juga orang Israel generasi baru disunat. Dan kemudian ada 12 batu yang diambil dari dasar sungai Yordan diletakkan di Gilgal. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ayat 4 dan 5 dikatakan di sana, bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhan pada waktu hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu. Sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikian firman Tuhan Allah. Nah, Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini bahwa dalam pemenuhan hukum, dalam pemenuhan peraturan-peraturan yang disampaikan Musa, kita boleh baca dalam Imamat dan Ulangan, yaitu tentang korban sembelihan, persembahan-persembahan, persepuluhan, telah mereka lakukan dengan baik dan taat. Nah, permasalahannya adalah korban-korban sembelihan yang dipersembahkan oleh mereka ditujukan bukan kepada Tuhan Allah, tetapi kepada Baal, kepada anak lembu emas. Demikian juga mereka memberikan persembahan persepuluhan bukan dipakai untuk kepentingan orang Lewi dan perbaikan bait suci, akan tetapi dipakai untuk kepentingan diri mereka sendiri, untuk perayaan-perayaan. Itulah makanya ibadah mereka disebut ibadah yang jahat, ibadah yang munafik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pelajaran yang dapat kita ambil dari teks kitab Amos pasal 4 ini adalah, pertama, kita melihat teladan Amos. Tidak ada catatan Amos menolak, Amos protes, atau merasa takut, atau mempertanyakan bagaimana mungkin dia adalah seorang dari suku Yehuda, hanya seorang peternak, pergi ke Samaria untuk menegur, menasihati penguasa-penguasa dan orang-orang kaya yang berbuat dosa di sana. Amos hanya menuruti kehendak Tuhan. Apa yang diperbuat oleh Amos ini, inilah yang dapat kita teladani, yaitu kita mau dan bersedia meninggalkan zona nyaman, kita meninggalkan zona yang senang-senang untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita semua diutus Tuhan melakukan peran kita masing-masing sesuai dengan talenta yang diberikan Tuhan. Yang kedua yang dapat kita ambil pelajarannya adalah ibadah ritual. Ibadah berasal dari bahasa Ibrani abodah, yang artinya pengabdian, mengabdi kepada Tuhan. Sebelumnya atau ada juga yang menyebut kebaktian. Kebaktian dari kata dasar bakti yang artinya berbuat bakti kepada Tuhan. Saudara kita yang di sebelah juga menyebut worship atau
penyembahan. Apapun istilah yang dipakai, tapi pada intinya ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang harus ditujukan untuk Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan dilakukan dengan ketulusan dan kejujuran hati, bukan hanya formalitas saja. Hal yang ketiga yang dapat kita ambil pelajarannya adalah ibadah perkataan dan perbuatan, atau yang lebih kita kenal dengan ibadah aktual, yaitu peduli kepada sesama, terutama saudara yang sedang mengalami kesusahan. Sabda Kristus dalam Matius 25 ayatnya yang ke-40, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Apa yang kamu perbuat untuk orang yang lemah ini, demikianlah juga kamu sudah perbuat untuk aku. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada kesamaan, ada persamaan antara ibadah ritual dan ibadah aktual atau ibadah perbuatan. Jadi baik ritual maupun aktual, kedua-duanya ditujukan untuk Tuhan Yesus. Mari kita melatih dan mempertajam perasaan peduli kita kepada sesama, sehingga lama-kelamaan perasaan peduli ini menjadi perasaan yang spontan, sense of caring. Kepedulian kita lakukan bukan karena pengaruh orang lain, bukan atas permintaan orang lain, bukan karena disuruh, apalagi diperintah, tetapi boleh kita buat dari hati kita, dengan ketulusan dan kejujuran. Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, Jemaat Sibulon telah melakukan kegiatan peduli tersebut melalui kegiatan Sibulon Care kepada jemaat-jemaat dan juga bukan jemaat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Itulah ibadah aktual yang dapat kita lakukan kepada sesama, yang berarti juga kita lakukan untuk Kristus. Matius 25 ayat 34 dikatakan di sana, Raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Amin. Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk merespons firman Tuhan ini, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 68, bait pertama dan bait yang kedua, sekaligus kita memberikan persembahan. Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali Tuhan kami datang kepadamu mengucap syukur, berterima kasih atas bimbingan dan tuntunan Tuhan pada prosesi ibadah yang sudah berlangsung sampai saat ini.
Terima kasih atas firman-Mu yang sudah disampaikan dan sudah kami dengar pada malam ini. Tuhan telah mengingatkan kami agar selain kami tekun beribadah secara liturgis, kami juga diingatkan untuk lebih peduli kepada saudara-saudara yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya Tuhan menolong kami untuk boleh dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami mau serahkan keluarga kami masing-masing yang mengikuti ibadah Pelkat pada malam hari ini. Baik ada di rumah masing-masing maupun keluarga kami yang berada jauh di luar. Kiranya Tuhan memberkati, memelihara, menjaga keluarga kami. Jauhkan kami dari mara bahaya, malapetaka, kecelakaan. Bentengi kami Tuhan dari ancaman orang-orang jahat. Bentengi kami dari ancaman virus corona. Jauhkanlah kami dari virus corona. Jauhkanlah virus corona daripada kami. Kiranya Tuhan, keluar masuk setiap langkah kami selalu ada dalam penyertaan dan perlindungan-Mu. Kami boleh berjalan di jalan Tuhan, jalan keselamatan, jalan damai sejahtera. Bapa di surga, kami mohon Tuhan memberkati semua anggota dan pengurus-pengurus Pelkat. Kami mohon Tuhanlah yang memimpin dan menuntun pengurus-pengurus Pelkat. Kami berdoa buat jemaat yang sakit dan yang dalam proses penyembuhan. Kiranya Tuhan melawat dan menyembuhkan tubuh mereka yang sakit. Tuhan memberkati obat-obatan yang dimakan, supaya saudara-saudara kami boleh segera pulih kembali. Kami berdoa buat pemerintah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dalam menanggulangi persoalan yang menimpa bangsa kami, baik persoalan ekonomi, persoalan sosial, politik, maupun persoalan pandemi COVID-19. Berikanlah hikmat dan pengertian kepada pemerintah kami, agar persoalan-persoalan yang menimpa bangsa dan negara kami boleh dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Kami berdoa untuk gugus tugas COVID-19, para medis, dokter, perawat, cleaning service yang bekerja di rumah sakit, supir ambulans dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi, memimpin dan menuntun mereka. Ya Allah, kami juga sudah memberikan persembahan yang semuanya berasal daripada-Mu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini yang akan kami gunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan. Berkati presbiter yang mengelola semua persembahan-persembahan kami ini. Bapa di surga, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami sampaikan kepadamu hanya dalam nama Yesus Kristus yang sudah mati, sudah bangkit, dan sudah naik ke surga untuk memberikan kehidupan kekal, dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Saat ini kita masih berada dalam situasi dan kondisi yang sulit. Namun demikian, marilah kita pergunakan situasi yang sulit ini menjadi kesempatan untuk menabur kebaikan, menabur kepedulian bagi sesama, saling menopang dan saling memberi. Masa sulit ini mari kita gunakan untuk mengalami keajaiban Tuhan, merasakan kuasa dan kasih Tuhan, dan juga kita gunakan sebagai kesempatan untuk lebih setia kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri menyanyi dari Gita Bakti 345, bait pertama dan baitnya yang ketiga. Allah sumber rahmat dan karunia. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati seluruh anggota dan pengurus Pelkat dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah Pelkat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.